Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nursian Faradila, NIM 2019-33061 dari kelas 6B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan sosial. Dari sekian jumlah negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara yang terbelakang, sedang berkembang, dan negara-negara maju. Tekanan perbedaan tersebut terletak pada tingkat kemampuannya dalam menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan iptek, mengolah sumber daya alam bagi kepentingan kemakmuran penduduknya. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara yang terbelakang adalah negara yang kemampuan SDM-nya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan iptek untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakatnya sangat rendah atau dapat dikategorikan masih bodoh. Tingkat dan kemampuan ekonominya pun juga masih rendah. Negara-negara yang dikategorikan negara yang sedang berkembang, kemampuan ipteknya lebih maju. Kelompok negara ini telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungannya. Meskipun masih berbobot tradisional, tingkat pendidikannya juga sudah lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara yang terbelakang. Negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maju yaitu negara-negara yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek itu sendiri dengan canggih dalam kehidupannya. Tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan pendapatannya sudah rata-rata tinggi. Perbedaan antara negara terbelakang dengan negara yang sedang berkembang dan negara maju bukan didasarkan atas tinggi rendahnya martabat kemanusiaan, melainkan didasarkan atas derajat kemampuan SDM-nya dalam menguasai serta menerapkan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Perbedaan antar individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dengan individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang lemah, yang tidak dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia di hadapan Tuhan itu derajatnya sama, akan menimbulkan konflik yang membahayakan perdamaian. Dalam menciptakan kehidupan global yang sejahtera, aman, dan damai, kerjasama dan saling ketergantungan merupakan mekanisme yang strategis. Bagaimana kayanya negara-negara itu memerlukan suatu dari pihak negara, bangsa, dan masyarakat lain. Negara industri akan memerlukan bahan mentah atau bahan dasar yang diprosesnya dari negara lain. Begitu pula barang-barang hasil produknya juga memerlukan pasar di negara lain untuk menjual barang-barang hasil industrinya, sehingga timbul saling ketergantungan antar mereka. Dalam lingkup global yang luas, saling ketergantungan tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun juga pada bidang sosial, budaya, dan politik. Saling ketergantungan dalam bidang-bidang kesehatan, kedokteran, keluarga berencana, olahraga, kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pemerintahan, kedaulatan rakyat, HAM, dan lain-lain menjadi tuntutan bagi terciptanya masyarakat global yang selaras, serasi, seimbang. Kemiskinan yang dialami oleh umat manusia juga merupakan masalah global. Kontrak antar manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media informasi juga meningkatkan aspirasi penduduk terhadap kehidupan non-ekonomi yang antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, kesenian, rekreasi, dan sebangsanya. Bagi masyarakat miskin, untuk memenuhi aspirasi yang tarafnya tinggi, untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sangat mendasar masih sangat sukar dicapai. Kenyataan tersebut merupakan masalah kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian terutama dari mereka yang membuat dan mengambil kebijakan secara keputusan sendiri. Ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan segala kebutuhan serta aspirasinya, pergeseran nilai, norma, dan peraturan merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, peninjauan pengembangan dan perubahan peraturan, hukum, serta perundang-undangan merupakan upaya yang wajar dalam mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan tadi.
Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.